Oke, kita bersama Kang Ginda di sini. Halo, gengs. Kita habis klinik tadi ya, Kang ya. Workshop ya. Workshop tentang gitar. Oke, ini ada pertanyaan klasik sih. Apaan? Klasik banget nih. Bagaimana? Gitar yang proper. Nah, menurut Kang Ginda seperti apa? Dari banyak tuh, maksudnya ukurannya, patokannya misalkan dari spek gitu Oke. kan ya. Spek itu apa aja tuh? Mencakup apa aja, Kang? Ya semua yang berada yang terkandung di gitar tersebut. Spek kan ada hardware, Ada kayu, perkayuan ya. Kayu. Nah, menurut lo nih, kalau lo disuruh memilih gitar ya, yang paling lo perhatiin itu adalah kayunya dulu atau hardware-nya dulu? Nah, ini pertanyaannya seru nih. Kayu ya? Kayu sih. Enggak, tapi kan yang terjadi di sini ya. Hah? Yang terjadi di sini kan kebanyakan orang berlomba-lomba untuk upgrade Hardware. Iya, dan dia mikirin hardware. Wah, pick-up-nya ini. Katanya kayu jarang diperhatiin. Iya. Soalnya kayu kalau hardware mah kan bisa ambil jalan, bro. Iya. Maksudnya hardware ketika udah misalkan kita udah punya gitar nih, kayunya udah yang kita pengen. Iya. Neck profile, necknya kan iya. ya. Neck profile yang udah cocok sama tangan kita dan kayunya udah cocok sama yang kita pengen. Udah, soalnya kalau kayu ya body dan neck lah gitu ya. Itu kayaknya selamanya gitu. Maksudnya kalau mau ganti Ya ganti gitar ya. ganti gitar, udah ganti body ribet lagi. ganti body buat neck, apa? waduh. Aneh banget ya. Ganti- Berarti lu pertama itu Kayu sih kalau gua mah. Ganti fingerboard. Misalkan aduh kayaknya nggak demen nih Rasul nih misalkan wah ribet ya udah deh panjang cerita. Radiusnya, Radius. Iya benar dari kayu dulu dari fondasi dasar, talenan dasar lah gitu ya Talenannya, istilahnya gitu. kayunya udah proper baru kita ke hardware. Nah itu udah enak kalau berangkat dari kayu di Jos udah baru ke hardware. Nah ini simple Kang. Kalau ngomongin hardware, Hah. menurut lo yang paling penting untuk di-upgrade? Nah ini kan per-upgrade, Iya, Desmond kita lagi ngomong sama dokter gitar nih. Hal-hal yang paling krusial untuk dapat, mulai dari mana dulu, upgrade apa dulu nih bang, gitu. Bang gua Ya. ada duit tipis-tipis nih, upgrade-nya mulai yang apa dulu? Kalau yang paling gede ngaruhnya mah mesinnya pick up. Pick up ya? Pick up. Soalnya itu mic-nya gitar lah ya. Iya benar kayak mikrofon. Kalau di ampli mah kayak speakernya lah begitu ganti speaker tuh udah langsung Berubah tuh. Berubah tuh ya. Kalau kan ada tabung, ada apa lagi lah di situ di ampli tuh. Iya berubah tapi maksudnya dia ngasih sesuatu tapi tidak sedrastis speaker kalau di ampli sih. Kalau di gitar itu tadi si mesinnya itu tuh. Ganti mesin lah istilahnya, ganti mesin. Pick up ya? Kira-kira. Oh berarti kalau mau upgrade yang paling berasa nih kalau saat upgrade itu pick up ya? Ya, dan yang kecil-kecil pun bukan berarti mungkin pengaruhnya nggak selangsung bumi dan langit. Tapi kalau gue pribadi sih megangnya itu ngakumulasi. Kalau misalkan ini yang demen-demen audio engineering ngulik-ngulik gitu lah misalkan gitu ya. Itu kan nge-build-nya pelan-pelan tuh. Build-nya intinya makin ke ujung tuh misalkan kalau ini menyambung ke proses ini dulu nih. Ceritanya proses bikin lagu sampai mixing sampai mastering. Makin ke ujung tuh makin tipis, Fred. Iya, betul ya. Kayak ada mastering kompresor namanya Manly Varimu. Harganya 100 berapa juta lah gitu ya. Ini sebelum cekrek. Sesudah. Itu bedanya paling cuman 3-5% gitu. Tapi itunya justru sebenarnya maksudnya. Oh, 5% itu yang 5% ekstra yang itu tadi gitu ya. Ya misalnya kayak kita mixing kan yang paling basic EQ, kompresor. Nah, gitu. sisa-sisanya kan yang ketipis-tipisnya nih, Tipis-tipis, limiternya gitu, lah, udah apanya. mulai itu kan di build-nya dikit-dikit, tapi emang si sumbernya sama juga sebenarnya kayak Iya, sumbernya harus sudah. source-nya dari situ, maksudnya orang-orang audio lah gitu ya, misalkan kalau ditanyain pasti yang yang paling terpenting agar menghasilkan katakanlah Sound yang enak. Iya, sound yang enak atau mixingan atau apapun itu yang enak pasti balik lagi dari source-nya. Source itu dua, SDM sama SDM dan source ya benar. Maksudnya source tuh ya alat sebelum ke capture ke DAW.
Mentahnya lah ya, mentahnya lah ya. Mentahnya chain dari gitar, itu kan nguruntut lagi, balik lagi ke situ lagi tuh. Dari gitar, oke dari source nih, kita ngomongin source kan luas nih. Oke, source kita sebagai shinobi pergitaran ya. Shinobi pergitaran. Itu ya, udah balik lagi ke source kita, misalkan anjis kayu, pick up, ada apa lagi di sini, kita optimalkan. Terus masuk lagi chainnya ke apa lagi gitu. Sampai bagian-bagian kecil juga pengaruh Asli, ya, walaupun enggak. Walaupun nggak itu, dan tapi itu mengakumulasi yang itu. Ngasih resolusi lah, istilahnya ngasih warna sama ngasih resolusi. Oke, ini nih Kang, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang awam banget nih, sering banget ditanyakan. Kalau gitar, lo nih, mendingan beli gitar yang mahal sekalian nih, anggaplah belasan juta gitu, standar gak dia apa-apain, atau gitar yang gitar sayur lah gitu, gitar enggak sayur banget, entry level tapi lo upgrade pickupnya lo ganti, misalnya kita ngomong Squier lah, beli Squier 3-4 jutaan, pickupnya ganti Seymour 1 set habis 2-3 jutaan, diganti bridge-nya bla 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 bla, atau udah beli Fender Mexico aja lah 1 gitu. Fender juga gua upgrade, maksudnya tetap diganti. Misalnya memilih nih, dengan budget yang sama ya, misalnya si Fender 12 juta nih, lo beli gitar 5 juta nih, lo upgrade sampai 12 juta, enakan yang mana? Dokter cinta lagi, dokter gitar, kita tantang di pertanyaan seperti ini. Kalau iya sih, kalau misalkan kalau Fender pun tergantung ininya sih, kalau udah kita dapat kayak zaman dulu tuh free atau custom shop mah udah itu udah pelan lah, itu udah tinggal, dan karena harganya pun cukup ya kan, bikin pusing ya. Bikin pusing udah istilahnya. Ya tipe-tipe atas yang emang sekiranya nggak perlu diapa-apain juga udah berangkat gitu. Nah, tipe bawah nih kita upgrade senilai tipe atas, menurut lo worth it apa enggak lah Bang, lebih gitu? Worth it. Dan bakal bisa lebih enak daripada Fender itu kah? Lebih cocok mungkin ya, maksudnya. Soalnya nyari cocok sih sebenarnya, Frank. Nyari cocok. Kayak misalkan, tapi Squier kita upgrade sampai mahal bisa lebih enak dari Fender gak? Nah, ya upgrade lebih mahal. Nah, misalnya Squier nih, kita upgrade sampai harganya lebih mahal daripada Fender nih. Bakal lebih enakan Squier itu atau Fender itu dengan standar harga segitu? Lebih enakan sebenarnya kalau ke situ mah, kan kita nge-upgrade kan balik lagi nyari kebutuhan ya, maksudnya balik narik lagi ke cocok-cocokan kitanya gitu. Ada yang misalkan kayak nih, ntar rada mundur dikit. Kayak yang udah nerima stok, maksudnya kita beli barang, ini udah cocok nih gitu ya. Output pickupnya cocok, kan out pickup tuh beda-beda tuh si outputnya apa, DC resistance-nya lah gitu ya. Makin kecil dia makin low output pickup, dia lebih clean, lebih merdu lah istilahnya gitu ya. High output dia agresif gitu. Nah, kita cocok nggak sama si pickup bawaannya itu, ada yang udah cocok ya udah gitu. Tapi kalau emang secara upgrade, kalau yang dikasih misalkan katakanlah gitar, tadi pertanyaannya balik lagi, sorry apa? Gitar level ya, Squier nih kita upgrade senilai harga Fender. Sama Fender yang harganya 12 juta tapi bawaan telan bulat. Squier yang mungkin upgrade-nya mungkin bisa lebih mahal ya, bakal lebih enak atau enggak? Kalau gua mah kalau punya duit ya, sepertinya bentar nih. Kalau punya duit untuk kebutuhan dapur, gitar murah didandanin. Kayak gue beli Vena kan, beli bass kan, beli bass Vena tuh. Itu gue beli bass Vena itu cuman sebagai fondasi doang, karena semuanya bakal diganti. Dan udah diganti, pickup udah ganti, kabel udah ganti, potensi udah ganti, semua diganti. Karena maksudnya gue nyari bass ini kayu alder, necknya maple. Oke, ada nih, berangkat udah langsung ganti. Itu gitu untuk kebutuhan ya, produksi mah maksudnya orang buat dapur mah, kecuali kalau misalkan kita kebutuhannya misalkan kita manggung, kadang-kadang sih emang gitar-gitar branded lah istilahnya gitu ya.
yang gitar-gitar katakanlah ya, punya nama besar, itu tuh dia ngasih brand image ke kita yang main. Kayak begitu istilahnya, ada kayak begitu. Tapi kalau dapur mah merem aja udah asli. Merem aja ya? Slash kagak tahu kan kalau misalkan ada yang ngorek-ngorek sebetulnya di album Appetite for Destruction apa-apa gitu ya. Nggak pakai Gibson. Nggak pakai Gibson. Nggak pakai Gibson. Pakai apa ya? Bukan Bicir. Pakai bukan apalah pokoknya. Tapi begitu di panggung kan, padahal tahu. di dapur mah nggak tahu bukan itu yang digunakan gitu kan. Gitu. Karena kalau di dapur mah kan dia nyari cocok nggak sama lagunya. Akhirnya gitar ini cocok nih pakai gitu. Jadi upgrade gitar dari gitar entry level ke harga mahal, oke aja. Oke. Dan aja. itu yang saya lakukan. Gue lakukan begitu. Jadi aman ya. Aman deh. Yang terpenting pondasinya. Yang penting pondasinya nih. Jangan ditelan hidup-hidup nih. Ya. Kalimat ini nih, jangan ditelan hidup-hidup nih. Ntar lu beli gitar sayur yang kayunya entah kayu apa, lu wah kata Kang Ginda jangan ditelan hidup-hidup juga. Jangan itu. Pondasinya harus dipikirin. Pondasi harus dipikirin. Soal itu juga sama, kan balik lagi ke tadi ke cocok-cocokan sebetulnya. Kan karena gue waktu zaman di endorse sama Ibanez tuh dapat Ibanez John Scofield. Iya, yang hollow ya. John Scofield JSM 100 semi hollow. Nah, yang pertama gue nanyain tuh ini barang kalau diganti kayak ganti pick up, ganti apa, ini boleh nggak gitu kan ya? Ini izin dulu, takut dimantap, nggak boleh kan ya sama distributor. Ganti aja Gin, asik kan distributornya maksudnya. Dia bilang pokoknya cari itu aja, pokoknya yang cocok aja, pokoknya asal merek mah tetap yang dia brand dia lah gitu. Ya jelas lah, maksudnya bakal mereknya ditempel ya, nggak mungkin. Akhirnya ya diganti itu kan, maksudnya kan itu bukan berarti bawaan yang notabene si Ibanez John Scofield itu harganya 25 juta pada saat itu gitu ya. Gue ganti pick up, ganti kapasitor, ganti potensio dan lain sebagainya. Apakah bawaannya jelek? Enggak jelek. Cocok aja. Itu nyari yang emang gue demen aja gitu kurang lebih untuk kebutuhan apa yang gue mainin gitu lah kurang lebih ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Kayaknya kameraman udah pegel tangannya. Udah pegel. Udah agak lumayan goyang-goyang tadi dikit-dikit. Di era sekarang kan banyak banget nih efek-efek digital nih. Digital. Saya tahu arah pertanyaan Anda. Efek digital. terus. Nah, menurut lo kan banyak juga nih kemarin kayak sempat banyak yang keracun nih sama dinosaurus dari Kang Ginda nih. Digital lebihnya efek digital sama kelebihannya perdinosaurusan itu. Plus minusnya menurut lo? Plus minusnya mah banyak. Dan panjang. Tunggu nih, ini dari ini dulu. Tapi emang tidak bisa dipungkiri kalau untuk secara resolusi audio gitu ya. Itu analog ataupun nih kita pakai ampli, pakai Stormbox, itu emang resolusinya lebih tinggi, masih belum ada yang ngalahin lah gitu ya. Ibarat tajam loh. Iya, ibaratnya kalau kamera tuh Arri Alexa, kalau multi efek katakanlah Sony A7S misalkan gitu kan ya. Itu secara resolusi nggak bisa disamakan gitu. Belum untuk saat ini masih. Untuk saat ini yang gua rasain gitu ya. Belum ke situ. Okay. Tapi ini secara workflow doang sebenarnya. Ini cerita nggak yang tadi tuh, yang gue kan bawa ampli ya. Iya. Bawa ampli. Dinosaurus. Karena ya acaranya di sini dekat di Bandung. Kemarin Jakarta lu juga bawa. Oh iya bawa ya gitu. Bawa juga ya saudara-saudara. Itu kan kalau anda lihat konten gue di YouTube itu kan posisinya adalah di lantai 3. Jadi kalau misalkan mau bawa kan harus ke lantai 1 tuh ya. Turunin dulu dan lantai 2 ke lantai 1-nya itu nggak ada tangga dalam, tangga luar yang kayak tangga buat jemuran, yang muter. Anjir. Ya secara anjir gotong-gotong gitu ya. Wah anjis pokoknya demi ampli gitu ya, tapi pikir-pikir maksudnya itunya secara kepraktisan ampli sangat-sangat tidak praktis. Tapi kalau secara resolusi udah nggak usah dipertanyakan lagi gitu ya. Kita ngomongnya ke minusnya nih.
Minusnya sangat-sangat tidak praktis, sangat-sangat tidak konsisten. Tadi reverb ini nih. Tadi kan Ibnu pas buat, terus ini ampli noise apa ya ada noise gitu. Itu dari reverb. Dari reverb ketika pas tadi nge-crank ampli, terus getar kali apanya, terus kayaknya kabelnya rada gitu lah pokoknya. Rada kegoyang, reverbnya langsung mati. Terus mati itu ada noise gitu. Jadi gue matiin aja sih reverbnya. Terus deket drum nih ya, deket drum. Misalkan manggung, ampli taruh depan drum nih. Snare Springsnya kan ya, kayak moko cekek, nggak ada suara petir gitu kan, waduh nih gitu kan. Akhirnya tetep aja kayaknya beli reverb terpisah gitu ya, maksudnya kayak reverb apa gitu, karena mensiasati kayak begitu-begitu. Wah banyak lah pokoknya. Terus kayak misalkan todong, mic kesenggol dikit, beda bunyi. Kalau iya, misalkan jarak, manggung, jarak gitu-gitu. Terus itu intinya sangat-sangat tidak praktis dan sangat-sangat tidak konsisten. Gitu kan ya, harus kita banyak yang diperhatiin lah gitu ya. Dan maintenance-nya gitu ya, maintenance-nya itu tadi ganti tabung setiap pemakaian berapa ini tabung habis ganti gitu kan. Kemarin Rusia Ukraina perang tabung mahal sialan gitu. Itu tadi itu minusnya. Resolusi udah pokoknya tetap sementara ini gitu Jos. Nah kalau pedal digital yang sekarang direct kan plus minusnya. Plusnya dulu ya. Plusnya adalah konsisten ya. Konsisten. Main di mana ya tinggal colok. Tinggal colok. Misalkan kita setting preset atau misalkan sound yang kita pengen di komputer kita, asalkan pakai yang tadi lo bilang tuh, yang apa? Flat mungkin ya. Monitoring kita ya gitu Fred ya. Di speaker monitor yang cukup flat, terus kita pakai, terus kita save, dan itu bisa digunakan di berbagai macam sistem dan itu tetap konsisten. Gitu. Tidak berubah-berubah gitu preset. Itu. Terus sama kelebihannya adalah gampang dibawa kemana-mana, nggak berat, nggak harus kayak tadi ya, tinggal colbun, nggak usah. Udah nggak usah ribet. Praktis lah intinya konsisten dan praktis kalau gue ini ya yang gue rasakan gitu. Dan ini cerita lagi yang tadi tuh, kan sempat waktu itu beberapa kali mengiringi Bang Sandy Sondoro. Itu selama manggung sama beliau, itu tidak pernah pakai ampli. Pernah ada yang sekali pakai ampli, sisanya direct. Maksudnya ya pakai entah pakai multi efek atau sistem direct. Karena apa? Yang soundchecknya anak-anak produksi. Oke. Yang soundcheck anak-anak produksi kan ya. Set, kita mau soundcheck kayak anak-anak session yang lain kan. Udah soundcheck mah biarin sama anak-anak aja, sama anak-anak produksi kita mah makan-makan. Iya makan. Kalau misalkan enggak, gue mau soundcheck aja kayak kerajinan banget gitu kan ya. Kayak rajin, bentar begini nih. Iya. Kayak rajin banget. Apalagi kalau manggung ya, permanggungan ya. Soundchecknya pagi, mainnya malam ya. Main malam, wajis udah dah. Terus sama itulah. Tadi balik lagi ke ampli dikit. Pernah pas dapat ampli di daerah mana ya itu tuh ya, main manggung. Treble kagak nyala, itu kan ya. Ampli backline tuh yang disediakan oleh panitia. Biasa Marvel Jazz Tempo enggak Jazz Chorus lah gitu ya. Yang sudah busuk, saudara-saudara, wajis nih treble kagak jalan gimana? Ya gitu-gitu, tidak konsisten itu kan ya masalah tadi itu. Nah itu tuh akhirnya memutuskan ya anjis ini deh kayaknya udah ini mah udah fix kudu yang konsisten dan praktis gitu. Direct kan gitu kan. Itu akhirnya gue cuman sekali pakai ampli dan sudah anjis ini kayaknya nggak benar nih kalau misalkan ngandelin backline dan gue nggak mungkin bawa kasihan anak-anak gitu kalau misalkan lu bawa ampli gue nih misalkan gitu nggak enak. Akhirnya ya udah pakai direct gitu kurang lebih. Dan sekarang efek digital juga soundnya juga cukup. Iya cukup. Ya walaupun nggak sampai ke sana tapi udah lah, maksudnya dijamin gua zaman dulu pakai zaman ini masih ada nggak ya? Korg AX 1000. Iya X1000. Itu kan ya Silver Surfer, wanjir itu tuh yang warna silver. Cenggo. Jauh ya, sekarang juga udah lebih oke ya. POD kacang merah zaman dulu kan itu, Itu kalau sound drive-nya enak sekali itu dulu tuh. Itu kan. Abis slang pakai gitu kan waktu zaman itu dulu loh kayaknya.
Dan sekarang dibandingkan pada saat itu gitu ya. Yang sekarang even yang emang yang murmer sejuta, 2 juta, 3 juta di bawah goceng lah gitu. Udah ini sih. Udah oke juga ya. Kekurangannya depresiasi. Depresiasi adalah penyusutan gini. Jadi ini kan itu kan barang elektronik kayak handphone. Ada umurnya kan. Paling kayak AX. Gue dulu beli AX 1000. Sekarang udah kagak tahu ada di mana AX 1000. Intinya gini, barang-barang elektronik atau barang-barang kayak begitu itu tuh ada masanya. Tapi bukan berarti itu jelek. Intinya asal kita produktif asalkan kita produktif pakai kasarnya barang elektronik, entah itu handphone dan lain sebagainya gitu. Yang penting mah produktif lah intinya gitu ketika kita menggunakan itu. Karena pada entah 5-10 tahun lagi multi efek sekarang yang kita gunakan mungkin zaman udah tidak kita gunakan lagi kayak begitu. Itu update akan ada terus yang baru. Oh iya betul. Itu itulah elektronik persis kayak komputer. Betul kayak dulu iPhone 7, iPhone 8 oke. Wah, ini udah the best. Iya, kan keluar 15 sekarang. udah juga. Kok kayaknya beda sekali barang nih. Tadinya paling the best jadi kurang aja ya. Cuman iya bener ya yang kayak organik itu dari dulu sampai sekarang tetap ampli gitu. Itu ya, kamera mah ibaratnya itu tadi Arri Alexa, tapi Arri Alexa lebih segede najis dibandingkan dengan kamera vlog yang ya 6400 yang gue pakai atau A7 kan lebih praktis lagi. Halo guys, najis pakai Arri kan sudah kagak bisa. Halo guys. Najis sih vlog pakai. Gitu udah nggak banget. Itulah gambarannya kalau secara kamera mah. Cuman untuk sekarang ya worth it aja lah anak-anak zaman sekarang ya kalau digital worth it udah gitu aja. Worth it. Ya, asalkan produktif aja pokoknya ya dipakai cari duit yang banyak pakai apa multi efek tersebut. Dan maksudnya bukan cuma cari duit, maksudnya kita kan yang kita kan nih baru belajar nih ya. Gue juga misalkan kayak anak gue mau beli, aku mau belajar gitar, mau beli gitar sama beli ampli atau misalkan multi efek ya pasti yang ya biasa-biasa dulu gitu kan kasih. Asalkan kita menggunakan itu kita bisa bertumbuh dengan pesat, sering latihan. Jadi ngerti sound juga. Ini bunyi tremolo itu seperti ini loh, bunyi reverb spring itu kayak gini tuh. Nah, itu jadi jembatan juga. Ternyata ada speaker Celestion Vintage 30 nih bunyinya kayak begini. Sebelum nanti ketemu aslinya gitu minimal udah kenalan dulu. Kenalan dulu, perkenalan. Persis kayak ini dikit-dikit nggak apa-apa biarin. Nggak apa-apa kan ya? Ini kameramen namanya. Nggak apa-apa. Persis kayak ini kayak rekaman tuh plugin kan ya? Iya. Itu tuh mengemulasi analog hardware kan sebenarnya kayak ada EQ namanya, ada IQ Pultec yang harganya satunya tuh $4.000 $5.000. Itu 4.000. Terus ada NIF 1073 preamp sama EQ harganya terakhir lihat ada di Tokped ada masuk sini, ada yang jual di sini 40 berapa makanya gitu ya. Ada bentuk si itunya. Si bentuk pluginnya harga murmernya ibaratnya si ininya lah bentuk digitalnya gitu. Itu iya itulah kalau anda punya uang silahkan beli yang itu tadi ya Pultec atau misalkan itu kan ya untuk produksi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nih anjis kayaknya belum nih duit kagak budget mentok gitu ya belum sampai. Ya itu jadi bertumbuhlah dari apa yang kita bisa afford atau yang bisa ini dari sekarang. Iya. Kerekan aja katanya kameramen kerekan. Jangan lu. Saya sudah tidak ada bajakan. Boleh ya. Boleh. Nah, Kang, terakhir nih kameramen kayak udah gemeteran ya. Udah siap. Ya, terakhir. Siap. Tips. Nah, ini penting banget nih dari dokter gitar nih. Tips. Kayak tips cara jadi gitarnya bosan ya gitu. Tips memilih gitar deh gitu, memilih gitar. Kan mungkin yang menonton ini juga nggak semuanya men-spare budgetnya untuk beli gitar mahal ya. Kalau tips, ya belilah gitar yang harga 20 juta, ya 20 juta, 30 juta pasti enak nih. Tips memilih gitar entry level lah gitu, budget-budget pelajar
UMR gitu-gitu. Ya 5 juta ke bawah lah. Tips ya? Tips-tipsnya memilih gitar nih ala Kang Gindan ya. Kalau gue mah kayak tadi, kalau balik lagi ke awal, kalau gue pribadi pilih gitar yang fondasinya udah gue cocok dulu secara kayu dan mungkin neck profile kali ya, neck profile dan bahan bakunya kayunya gitu ya. Dari situ, nah enak tuh kalau udah berangkatnya dari situ, enak. Kalau misalkan kita mau ada upgrade tengah jalan bebas gitu. Nah, ntar dulu Kang, sebelum sampai situ, spek-spek yang pondasi gitar apa aja nih? Supaya teman-teman ada gambaran, oh gitar harus rata-rata yang proper nih pakai kayu apa gitu atau pakai apa gitu. Sebenarnya mah kayak Misalnya kita ngomong yang umum lah, ada F-style sama G-style nih. Misalnya kayak strat-stratan, tele-telean, nah spek yang menurut lo proper dari kayunya itu bahan materialnya apa tuh? materialnya misalkan sebenarnya kayak udah banyak sekarang kayak apa kan gitar tuh katakanlah misalkan yang biasa digunakan di kayu di strata metele gitu ya, alder, ash atau swam ash, atau misalkan yang di ranah-ranah yang murmernya tuh ya biasanya pakai poplar, pakai apa lagi sih, poplar, basswood ya gitu ya. Terus Seputaran itu masih oke ya? Seputaran itu kan yang rata-rata digunakan di body gitar lah gitu ya. Tapi biasanya kalau merujuk gitu ya, kalau kita ngerujuk nih ke yang digunakan oleh Fender apa namanya strata metele pada saat zaman dahulu kala gitu. Ya, nenek moyangnya Nenek lah. moyang gitu kan ya, itu berangkat dari alder sama ash. Itu dua itu. Alder sama ash. Neck maple udah kan maple. Oh iya kayaknya Neck maple kan ya. ya paling kalau G-style ya, dia mahogani semua ya. Mahoni, Mahoni atau model PRS mahoni. Mahoni kalau strata metele berarti Maple ya? Maple, rosewood gitu. Hard kan ya. maple ya. Hard maple ya benar. Berangkat dari situ sih sebenarnya kalau kita yang emang merujuk pada itu gitu. Dari situ, dari kayu. Oh, berarti pondasinya itu dulu. Heeh. Tips memilih gitarnya kalau dari lo yang untuk entry levelan kayunya kurang lebih yang direkomendasikan yang tadi alder. Kalau bisa ada alder mah alder, kalau bisa ada es mah es gitu sih. Gitu ya. Hari gini ada apa enggak itu barangnya masalahnya? Ada apa enggak? Ada sih ada. Kalau untuk part-partnya gitu kan ada supaya bisa rekomendasi nih tips-tipsnya nih part ini nih kalau bisa dapat yang part ini gitu, pick up-nya dengan apa gitu, Pakai apa gitu. Oh itu cocok-cocokan juga. Cocok-cocokan sama ya. kan. Makin yang intinya kalau Anda ya teman-teman musik-musik yang agresif, pilihlah pick up yang outputnya gede gitu kan ya. Karena untuk sound distorsinya biar lebih low, lebih nampol lah gitu ya. Kalau misalkan demen-demen kayak John Mayer, Tom Misch gitu-gitu, itu pilih output pick up-nya yang kecil karena makin istilahnya output pick up kecil tuh istilahnya simpelnya adalah dia lebih merdu lah gitu. kayak teman-teman Ginda Bestari gitu ya, output kecil ya. Output kecil sih kecil. Output kecil lah. Output kecil. Oke, gitu aja kan. Udah beres. Cukup. Kameramen. Kameramennya udah gemeteran. Oke. Thank you teman-teman Thank yang you, udah menonton video cepat ini. Nah, nanti 2 jam lagi akan upload ya Kang ya. Jadi video gue itu 2 jam upload. Kalau Kang Ginda berapa lama? Berhari-hari sih itu, berhari-hari. Edit apa, motong-motong. Dan sebenarnya video ini cuma mau sekalian ngomong sama Kang Ginda. Kalau gue bikin video 2 jam upload gitu doang. Ayo Kang kita coba yuk. Ayo udah berantem. Oke. Upload udah. Thank you.